Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Lulu Marahayu, mahasiswi jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta semester 4 yang pada kesempatan kali ini saya akan mengulas dan memberikan pendapat secara singkat tentang kisah perempuan muslim yang hebat dan tangguh yang dimana bahasan tersebut tertuang dalam buku karya Nengdara Afia yang berjudul Muslimah Feminis Penjelajahan Multi-Identitas, di mana buku ini memiliki 4 bab. Yang pada bab pertama yang berjudul Aku dan Etnisitas membahas tentang penulis dan Banten, yang dimana menjelaskan penulis lahir pada tahun 1970 di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten, dengan latar belakang keluarga yang paham betul dengan agama Islam, yang dimana ayahnya seorang pemimpin di pesantren dan pemimpin rakyat, sedangkan ibunya seorang guru agama. Dari kedua orang tuanya lah membuat penulis menjadikan dirinya sebagai wanita yang tangguh dan mengabdikan kehidupannya untuk memperdalam ilmu pengetahuan. Beliau adalah Nengdara Afia yang terlahir dari keluarga hebat yang kelahiran beliau di Kota Banten. Pada bab kedua yang berjudul Aku sebagai Muslim, penulis membahas tentang seluk-beluk keluarga penulis dan Islam. Ketika masih berusia belia, penulis sudah sangat mencintai kegiatan membaca buku, dari mulai buku kepunyaan pamannya yang menuntut ilmu di IAIN Jakarta sampai sangat menyukai diskusi novel. Semasa kecil ia menganut paham Wahabi yang dimana latar belakang keluarganya kebanyakan NU. Ketika SMP, ia menuntut ilmu di sekolah Quran dengan harapan dapat menjadi Qori'ah. Lalu ia bergabung ke dalam Ikhwatul Muslimin, namun karena ketakutan dengan beberapa kisah, pada akhirnya penulis memutuskan untuk pindah ke salah satu pesantren rekomendasi teman ayahnya di Tasikmalaya. Sampai akhirnya beliau lulus pesantren, akhirnya melanjutkan kuliah di IAIN Jakarta dengan mengikuti berbagai forum, salah satunya forum mahasiswa Ciputat atau Formaci. Nah, pada bab ketiga yang berjudul Aku sebagai Perempuan membahas bagaimana penulis mulai tertarik dengan kehidupan feminisme. Penulis mengikuti salah satu forum, yaitu forum mahasiswa Ciputat atau yang disebut Formaci, yang dimana penulis mulai mempelajari feminisme. Pada saat itu penulis mendiskusikan buku karya Arif Budiman yang berjudul Pembagian Kerja Secara Seksual. Dari diskusi inilah penulis mulai menyadari bahwa terdapat suatu masalah ketidakadilan yang terjadi pada perempuan di Indonesia. Ketidakadilan pembagian kerja antara perempuan dan laki-laki dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan gender. Pemikiran tentang kesetaraan gender dipengaruhi oleh perempuan yang sangat berperan di dalam hidupnya, yaitu Haji Maisyitoh, yang tidak lain adalah neneknya. Karena menurut penulis, neneknya patut menyandang sebutan feminis karena lahir dan interaksi kehidupan sekitarnya. Selain itu, dari motivasi neneknya juga terdapat dua orang yang berperan juga dalam hidupnya, yaitu Maria Ulfa Ansor dan Musda Mulia, yang pada saat itu merupakan orang penting di organisasi NU. Pada bab keempat, yaitu bab terakhir dari buku karya Nengdara Afia yang berjudul Aku Sebagai Anak Bangsa, yang membahas tentang penulis dan Indonesia, yang mana secara singkat dapat digambarkan dengan ikut terjunnya penulis ke dalam beberapa gerakan, yang diantaranya yaitu gerakan reformasi, gerakan kebebasan pers, serta dalam upaya penundaan pengesahan undang-undang anti pornografi dan porno aksi, dan RUAP, rancangan undang-undang anti pornografi dan porno aksi, di mana banyak ide pemikiran yang dikeluarkan oleh penulis sampai jadilah buku Muslimah Feminis ini sebagai karyanya. Dan saya patut apresiasi atas karya buku ini karena benar-benar apa yang diceritakan itu sesuai dengan apa yang dialaminya dan dituangkan dalam karyanya. Nah, saya akan mereview buku ini dari beberapa sudut pandang yang sudah dipelajari dalam kelas juga. Yang pertama, saya akan melihat sesuai dengan sudut pandang berspektif metode biografi, yang dimana buku ini ditulis memang berdasarkan kisah nyata yang dialami oleh Nengdara Afia. Pada awal bab juga sudah kita lihat melalui metode biografi, di mana penulis menuliskan identitasnya dimulai sejarah etnis dan sejarah penulis dilahirkan dari segi tempat dan tahun. Tidak hanya itu, dalam bukunya juga dilakukan perjalanan pendidikannya yang memang sudah terjun dalam pesantren dan
dari itu ada beberapa faktor yang menjadikan penulis sekolah di pesantren, yaitu karena latar belakang kedua orang tuanya yang memang sudah kental mempelajari agama sampai ibunya sebagai guru agama dan ayah sebagai pemimpin di pesantren. Penulis juga menyampaikan apa yang disukai oleh beliau ketika muda sampai sekarang, yaitu membaca buku dan berdiskusi, yang itu semua berkaitan dengan biografi penulis. Selanjutnya, jika buku ini saya pandang dengan metode fenomenologi, terdapat pada bab 1 yang membahas tentang aku dan etnisitas, di mana bab pertama menulis menceritakan bahwa penulis lahir di Banten. Dan kita tahu juga bahasa yang sering digunakan di sana adalah bahasa Sunda, namun sedikit berbeda dengan bahasa Sunda lainnya, karena di Banten terkenal dengan bahasa Sunda kasarnya, namun sebagian orang Banten kebanyakan beragama Islam, dan penulis juga menyampaikan beberapa tradisi adat istiadat yang ada di Banten. Yang terakhir, membaca buku ini dengan sudut pandang perspektif gender, di mana fokusnya terdapat pada bab ketiga dan keempat yang masing-masing bab berjudul Aku sebagai Perempuan dan Aku sebagai Anak Bangsa. Dari kedua bab ini kita bisa lihat bagaimana penulis menjabarkan pengalamannya untuk mewakili para perempuan yang ada di Indonesia. Dijelaskan juga dalam buku ini kalau penulis memiliki motivasi feminis karena ada beberapa tokoh yang memotivasinya, salah satunya yaitu neneknya, dan yang menjadikan penulis feminis juga karena pada saat itu dia berdiskusi salah satu buku yang membahas ketidakadilan yang terjadi oleh perempuan di Indonesia. Itu semua membuat penulis tergerak untuk diberi rasa keingintahuan yang tinggi terhadap ilmu yang terus terjadi dalam hidupnya, agar terus mendorong beliau tidak patah semangat dan terus belajar. Karena pada dasarnya perempuan juga bisa maju serta berhak memiliki cita-cita tinggi dan bisa menggapainya. Sekian review buku dari saya terkait buku karya Nengdara Afiat yang berjudul Muslimah dan Feminis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.